Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan share kepada adik-adik seputar prediksi soal sekolah kedinasan tahun 2020. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahaskan seputar prediksi soal untuk bagian subtes wawasan kebangsaan atau biasanya kita singkat dengan TWK. Nah, jadi adik-adik tonton videonya sampai selesai ya, jangan sampai ada soal yang terlewatkan. Nah, langsung saja. Nah, untuk beberapa soal di awal, ini kakak akan membahaskan seputar Undang-Undang Dasar 1945. Untuk soal yang pertama, nah, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia itu pada tanggal berapa? Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945. Untuk penjelasannya, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia itu pada saat sidang PPKI yang pertama pada 18 Agustus 1945. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa di mana konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS itu adalah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D, yaitu dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Untuk penjelasannya, konstitusi RIS itu berlaku sejak Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam itu pada tanggal 27 Desember 1949. Oke, sekarang kita lihat untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, ini sedikit bicara pasal yang ada dalam undang-undang ya. Peraturan mengenai perundangan itu masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Nah, itu diatur pada, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu diatur pada aturan peralihan pasal 1. Nah, bunyinya, aturan peralihan pasal 1 itu menjelaskan bahwa segala peraturan perundangan masih akan ada selama belum ada yang baru. Nah, itu dia ya adik-adik. Next kita lihat untuk soal yang keempat. Untuk soal yang keempat ini betul-betul bicara isi atau pokok besar dari beberapa pasal. Nah, jadi ini memang adik-adik harus mengingat judul-judul besar untuk pembahasan dari setiap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun biasanya tidak semua pasal itu akan keluar pada soal-soal kedinasan. Namun memang ada beberapa pasal-pasal khusus yang sangat sering sekali muncul pada ujian-ujian sekolah kedinasan. Untuk itu, pada video berikutnya nanti kakak akan berikan gambaran pasal-pasal berapa saja yang sering muncul pada ujian sekolah kedinasan, serta bicara tanggal dan tokoh-tokoh penting seputar kemerdekaan. Nah, itu kakak akan uploadkan pada video berikutnya. Sekarang kita jawab dulu untuk soal nomor 4. Bunyi soalnya, pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dijelaskan pada pasal, opsi yang B, yaitu pasal 34 ayat 1. Nah, di sini kakak jelaskan untuk masing-masing pasalnya. Nah, untuk pasal 33 ayat 1 itu membahas tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian ada pasal 34 ayat 1 itu menjelaskan tentang fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 35 menjelaskan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih.
untuk pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dan terakhir adalah pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah penjelasan dari masing-masing pasal yang ada pada pilihan kita tadi. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini kakak akan bahaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lihat untuk soal yang kelima. Di sini bunyi soalnya, di Indonesia itu dikenal adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, yang perlu adik-adik ingat lagi adalah kalau dia patrilineal ini merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah. Sedangkan kalau dia kekerabatan matrilineal ini merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, yang ditanyakan di soal adalah suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah suku apa? Jawabannya adalah opsi yang E, yaitu suku di Minangkabau. Itu menganut sistem kekerabatan secara matrilineal. Nah, itu dia ya adik-adik. Sekarang kita lanjut untuk soal yang keenam. Untuk soal yang keenam, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara, dan hukum itu adalah, nah jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C, yaitu seputar HAM, yaitu hak asasi manusia. Nah, kakak beri penjelasan di sini. Nah, jadi di sini setiap orang itu memiliki hak dan harus dihormati karena hak asasi adalah pemberian dari Tuhan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Nah, itu dia adik-adik. Meskipun di Indonesia ini beragam suku budaya, nah jadi di sini meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan setiap kita itu memiliki hak asasi masing-masing dan itu harus dihormati oleh setiap orang. Nah, itu dia adik-adik. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ketujuh. Ini bicara tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda itu siapa? Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu Sugondo Joyo Puspito. Nah, beliau adalah orang yang membacakan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, untuk soal nomor 8. Untuk soal yang ke-8, katanya di sini munculnya kebudayaan baru di mana tidak ada pembeda-bedaan kebudayaan dan merupakan hasil perpaduan budaya yang berbeda, itu kita kenal dengan istilah asimilasi. Nah, kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semua, asimilasi itu adalah proses sosial yang muncul karena adanya kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya, kemudian mereka berinteraksi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan asimilasi. Berikutnya, untuk soal nomor 9 dan 10 ini bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, untuk soal nomor 9, wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga yaitu dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. Penjelasannya adalah ASEAN itu dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 itu di Bangkok,
Thailand. Dan terakhir untuk soal nomor 10 masih bicara NKRI. Nah, pertanyaannya, pada saat ASEAN dibentuk, itu masing-masing negara diwakili oleh menteri luar negerinya. Indonesia diwakili oleh siapa? Nah, ini sebenarnya dari pilihan yang ada langsung ketahuan bahwa Indonesia itu adalah diwakili oleh Adam Malik. Yang benar adalah opsi yang E. Nah, kakak akan ingatkan lagi kepada adik-adik semua seputar tokoh-tokoh penting kemerdekaan, terutama tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Adam Malik. Nah, ini perwakilan dari negara kita yaitu Indonesia. Yang kedua itu ada Tanat Koman, ini merupakan perwakilan dari Thailand. Yang ketiga ada Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina. Yang keempat itu ada Tun Abdul Razak, merupakan perwakilan dari Malaysia. Dan terakhir itu ada Sir Raja Ratnam, merupakan perwakilan dari negara Singapura. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe List Vika Channel. Kemudian jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Nah, untuk adik-adik semua selalu ikuti channel kami karena di List Vika Channel ini akan selalu update seputar UTBK, kemudian sekolah kedinasan, kemudian bicara tentang ujian mandiri, beasiswa yang bisa adik-adik dapatkan setelah duduk di bangku perkuliahan. Kemudian di List Vika Channel kita juga akan membantu adik-adik semua itu bicara tentang materi sekolah, baik itu materi SMP maupun materi SMA, baik dari jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, untuk itu jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua selalu dapatkan update informasi dari kami. Oke, sekian dulu adik-adik. Semoga materi yang kakak berikan hari ini itu dapat membantu adik-adik semua untuk melaksanakan ujian sekolah kedinasan dan bermanfaat bagi kehidupan adik-adik. Nah, sekian dulu dari kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.